السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari golongan Ashabil Jahim, yaitu orang-orang kafir, munafik dan sejenisnya. Yani kita kaum muslimin harus punya karakter tersendiri, ciri khas yang berbeda dari umat-umat yang lain yang non-muslim. Sampai kita pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih membahas ciri khas orang-orang yang non-muslim dari Yahudi dan Nasrani maupun musyrikin, yaitu yang pertama hura-hura dengan dunia, al-istimta' bid dunya, dan yang kedua al-khawd, mencari jalan sendiri dengan pikiran sendiri, dengan hawa nafsu mereka sendiri. Maka umat Islam harus membedakan diri dari mereka. Dan sampai kita pada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, wa qad rawa Ibnu Majah hadzal ma'na min hadis Safwan ibn Amr dari Rashid ibn Sa'ad dari Auf ibn Malik al-Ashja'i, wa yurwa min wujuhin ukhra, dan diriwayatkan pula dari sisi-sisi lain. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah mengkhabarkan biftiraq ummatihi. Nabi telah mengkhabarkan tentang perpecahan umatnya ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Wasnatani wasab'un, 72 golongan diantaranya la raiba annahumul ladina khadu ka khawdil ladina min qablihim. Disebutkan dalam jalan-jalan tadi bahwa rawi yang berkata
Adapun 72 golongan tidak ragu lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang terjatuh dalam khawd, yakhudun, berbicara agama dengan hawa, berbicara agama dengan tebak-tebakan, berbicara agama dengan pikirannya pribadi, hawa nafsunya pribadi, perasaannya pribadi, ila akhirnya. Artinya al-khawd yang sedang kita bahas. Berarti 73 golongan. Yang satu Nabi menyatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Yaitu al-jamaah. Yang 72, apapun alirannya dan apapun pemahamannya, mereka adalah alladzina khadu ka khawdil ladzina kafaru. Mereka adalah orang-orang yang yakhudun seperti umat-umat terdahulu dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga musyrikin yang berbicara agama tanpa ilmu. Thumma hada al-ikhtilaf alladhi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perselisihan, pertikaian, perpecahan yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, imma fid dini faqat wa imma fid dini wad dunya. Perpecahan itu bisa perpecahan dalam agama saja, bisa pula perpecahan dalam agama dan dalam dunia bersama-sama. Juga perpecahannya ada dua jenis. Ada yang ya'ulu ila dima, qad ya'ul, kadang-kadang membawa pada pertumpahan darah. Wa qad yakunu ikhtilaf, kadang-kadang perselisihannya tidak sampai membawa pertumpahan darah. Wa qad yakunu ikhtilaf fid dunya faqat, dan kadang-kadang perselisihannya hanya pada dunia saja. Berarti berapa pembagian perpecahan mereka? Imma berpecah pada agama saja, dunianya tidak berpecah, atau berpecah pada agama dan dunia sekaligus. Dan ini dibagi dua, berpecah dalam masalah dunia dan din sampai menumpahkan darah, dan ada yang tidak sampai menumpahkan darah. Dan ada yang berpecah pada masalah dunia saja, tidak dalam masalah agama. Qala wa hadha al-ikhtilaf alladhi dallat alayhi hadhihi al-ummah fi hadhihi al-ahadith huwa mimma naha anhu. Dan perpecahan tersebut, perselisihan tersebut adalah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayatnya surat Ali Imran ayat 105. Qala ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Perhatikan kalimat ini satu persatu. Ini perhatikan huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Pertama, wala takunu, hendaklah kalian jangan menjadi kalladzina kafaru, kalladzina tafarraqu. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah, waqtalafu, dan telah berselisih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berapa atau apa saja yang kita dapatkan faedah pentingnya dalam ayat ini? Pertama tentunya larangan untuk berpecah. Alaysa kadzalik? Karena Allah katakan jangan menjadi seperti mereka yang berpecah dan berselisih. Berarti larangan tafarruq. Kedua, kita dapatkan faedah juga bahwasanya perpecahan itu sudah pernah terjadi pada umat terdahulu. Bahwa ini sudah pernah terjadi pada orang-orang yang non-muslim dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan musyrikin. Maka Allah katakan kalian jangan menjadi seperti mereka, berpecah belah. Kalian jangan meniru mereka, berpecah dan berselisih. Di samping sekian faedah-faedah lainnya, tentunya ini perkara yang penting dalam ayat ini. Jangan kalian menjadi seperti mereka. Berarti ada larangan tafarruq dan ada larangan tasyabbuh.
sudah berkait dengan judul kitab. Sudah berkait dengan judul kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus agar jangan meniru, jangan menyerupai, harus menyelisihi golongan orang-orang yang termasuk ashabul jahim. Di antaranya dalam masalah ini, dalam masalah tafarruq wal ikhtilaf. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kata Allah, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Rasulullah SAW dipisahkan sehingga maknanya sama atau mirip dengan ucapan Rasulullah SAW, laisa minni, bukan dari golonganku mereka-mereka yang memecah belah agamanya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menyatakan engkau wahai Rasul bukan golongan mereka. Engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Mengapa? Karena mereka melakukan apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat non-muslim terdahulu. Karena mereka melakukan tafarruq wal ikhtilaf. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am juga ayat 153-nya yang sebelumnya, qala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang maknanya Allah berfirman bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan berpecah dari jalannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang lebih mirip lagi dengan judulnya. Karena konsekuensi jalan yang lurus judul kitab kita. Iqtida Shiratal Mustaqim. Konsekuensi dari Sirat al-Mustaqim. Apa konsekuensinya? Allah katakan ini jalanku yang lurus, ikutilah. Konsekuensinya harus mengikuti jalan Allah yang lurus. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Jangan mengikuti jalan-jalan ahlul kitab. Jangan mengikuti jalannya musyrikin, jalannya Yahudi, jalannya Nasrani, jalannya orang-orang yang dijuluki oleh Allah ashabul jahim. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dalam hadis umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan adalah orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan umat-umat non-muslim terdahulu. Sebab mereka-mereka yang tetap istiqamah di jalan yang lurus tidak berpecah, tidak berselisih. Wa huwa muwafiq lima rawahu Muslim, dan itu mencocoki apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas dari ayahnya, annahu aqbala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'ifah min ashabihi min al-aliyah hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah dakhala faraka'a fihi rak'ataini wa sallayna ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan thumma ansarafa ilaina faqala sa'altu rabbi thalathan. Disebutkan dalam riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya, annahu aqbala, bahwa dia datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ta'ifatin min ashabih, bersama sekelompok dari sahabatnya, turun dari Aliyah
Aliyah adalah dari arah Najd Madinah, dari dataran tinggi, datang sampai menuju masjid Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sampai ketika melewati masjid dari suku Bani Muawiyah, dakhala faraka'a, Nabi masuk ke masjid dan salat, ruku'. Raka'a maksudnya salat. Jadi salat kadang-kadang bisa dijuluki dengan salah satu dari rukun-rukunnya. Contohnya rukun salat berdiri. Qama lillahi. Beliau berdiri untuk Allah, yakni salat. Bisa dengan rukun keduanya, ruku. Faraka'a rak'atan. Maka Nabi pun ruku satu rakaat. Itu artinya salat. Demikian pula fasjudu lillahi wasjud, fa'budu lillahi wasjudu. Beribadalah pada Allah dan sujudlah, yakni salatlah. Bisa dinamakan dengan qiyamul lail, bisa dinamakan dengan ruku', bisa dinamakan dengan sujud. Qala faraka'a fihi rak'ataini, maka Nabi pun salat 2 rakaat. Wa shallaina ma'ahu wa da'a rabbahu tawilan, maka kami pun salat bersamanya. Kemudian beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya, tawilan, panjang. Tsumma sarafa ilaina, kemudian datang menemui kami sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau bersabda, Sa'altu Rabbi salasan fa'atani ithnataini, aku meminta kepada Rabbku 3 perkara, tapi Allah berikan padaku 2 perkara. Wa mana'ani wahidah, sedangkan yang satu aku tidak diberi. Sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bisanatin, dalam riwayat bi'ammah. Aku pertama meminta agar Rabbku tidak membinasakan umatku dengan adab yang merata. Bisinah bi'ammah, dengan adab paceklik yang merata, yang membinasakan seluruh umat. Seperti yang pernah memisahkan kaum Samud, kaum Ad. Fahal tara lahum minhum min baqiyah, apakah kalian lihat sisa mereka? Atau seperti Firaun dan bala tentaranya yang tenggelamkan habis di dalam lautan. Atau seperti Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh alaihi salam, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Maka Allah tenggelamkan mereka seluruhnya. Tidak ada yang selamat kecuali hanya Nabi Nuh dengan mukminin di atas perahunya. Bas, enggak ada yang lain. Jangan umatku diadab dengan cara seperti itu. Rasulullah SAW berharap sebagian mendapatkan azabnya, sebagian mendapatkan pelajaran. Ini rahmatnya Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti rahmat juga bagi orang kafir di dunia, iya. Apa rahmatnya? Rahmatnya tidak lagi diadab dengan merata. Walaupun kalian na'udzubillah kurang ajarnya kepada Allah, keterlaluan, mana nggak diadab? Memang Rasulullah SAW berdoa agar kalau diadab jangan merata. Sebagian diadab, sebagian tidak. Agar sebagian yang belum diadab mengambil pelajaran dari mereka yang telah diadab. Ini rahmat Allah karena sebab doa Rasulnya yang sangat sayangnya kepada umatnya, yaitu alla yuhlika ummati bisinatin bi'ammah. Fa'atani, dan itu diberi, dikabulkan. Wa sa'altu rabbi an la yuhlika ummati bil gharaqi fa'ataniha. Aku meminta pula agar jangan membinasakan umatku dengan ditenggelamkan, dan juga diberi. Mirip dengan yang pertama. Wa sa'altu an la yaj'al ba'sahum bainahum famana'aniha. Yang ketiga, aku meminta agar umatku
tidak saling berperang, agar umatku tidak berpecah, agar jangan yaj'al ba'sahum bainahum, agar jangan mereka melakukan kejelekan sesama mereka. Ini perang. Famana'aniha, maka Allah tidak mengabulkan dan tidak memberikannya. Kalau ini sudah Allah gariskan, sudah Allah takdirkan, mereka akan berpecah dan mereka akan saling menimpakan ba's sesama mereka. Riwayat lain diriwayatkan juga dari sahih, di dalam sahih dari Thauban. Qala Rasulullah SAW, bahwa Nabi bersabda, innallaha zawa liyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawa liya minha wa ataitul kanzainil ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammah atau bisinatin bi'ammah wa an yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatik an la uhlikahum bisinatin bi'ammah wa an la usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabih baydatahum walau istama alaihim man bi aqtariha aw qala man min baini aqtariha hatta yakunu ba'daha yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dha. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadis yang kedua masih semakna, makanya kita baca sekalian sebelum kita jelaskan. Yang juga masih dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha zawaliya al-ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Allah Subhanahu wa taala mengecilkan atau mengerutkan bumi seluruhnya di hadapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bisa melihat ujung timurnya dan ujung baratnya seluruhnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha. Dan kata Nabi, sesungguhnya umatku akan menguasai, kekuasaan mereka akan meliputi seluruh yang aku lihat dari masyariqal ardi wa magharibiha. Wa utitul kanzain, dan aku akan diberi dua perbendaharaan harta, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Yang merah karena terbanyak harta bendanya adalah emas, yang putih karena yang terbanyak harta bendanya adalah perak. Wa inni sa'altu rabbi, dan sungguhnya aku meminta pada Rabbku, an la yuhlikaha bisinatin bi'ammah, agar jangan membinasakan umatku dengan paceklik, yakni yang tidak turun hujan, kelaparan, secara merata seluruh umat habis. Jangan. Itu harapan Rasulullah pada Allah. Yang kedua, an la yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim. Yang kedua, aku meminta pada Rabbku agar jangan menguasakan atas kaum muslimin umat-umat lain. Jangan menguasakan umat lain non-muslim di atas umat Islam. Min siwa anfusihim. Min siwa anfusihim artinya bukan dari kalangan mereka. Jangan. Fayastabiha baydatahum, yang akhirnya menghalalkan semua kehormatan mereka.
Wa inna rabbi, dan sesungguhnya Rabbku berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallu ala nabi. Idza qadaitu qadaan, kalau aku sudah memutuskan satu keputusan, fa innahu la yurad, maka itu tidak akan tertolak. Kalau aku sudah memutuskan, enggak akan ada yang bisa membantah, enggak akan ada yang bisa menolak. Wa inni a'taituka li ummatik, kata Allah, aku berikan untuk umatmu, alla uhlikahum bisinatin bi'ammah, aku kabulkan untukmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan adab yang merata. Wa anna usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan juga aku kabulkan enggak akan ada yang menguasai mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Enggak ada yang memusuhi mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Enggak ada yang menjajah mereka kecuali dari kalangan mereka sendiri. Fayastabih baydatahum, maka mereka lah justru yang saling menjatuhkan. Walau istama alaihim man biaqtariha, walaupun berkumpul seluruh manusia yang ada di penjuru dunia, seluruh aqtar, yakni seluruh negeri-negeri, seluruh penjuru-penjuru dunia, bersatu padu menguasai muslimin, tidak akan bisa. Hatta yakunu ba'duhum yuhliku ba'da, hingga justru yang terjadi sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da, sebagian mereka yang menahan, memperbudak sebagian yang lainnya. Ini sesama muslimin. Rawahul Barqani fi sahihih, ada tambahan kalimat, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatil mudillin, dan sungguh yang paling aku khawatirkan hanyalah munculnya para imam-imam penyesat umat, tokoh-tokoh penyesat umat. Wa idza waqa alaihimus sayf, dan kalau pedang mereka, pedang kaum muslimin sudah mengenai sesama muslimin, lam yurfa ila yaumil qiyamah, enggak akan dicabut lagi ila yaumil qiyamah. Wala taqumus saah, dan enggak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummatin bil musyrikin. Enggak akan terjadi hari kiamat hingga sebagian kabilah-kabilah dari umatku bergabung bersama musyrikin. Wa hatta ya'bud fi'amun min ummatil awthan, dan niscaya sekelompok dari umatku, sekelompok dari kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala kembali. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun, dan di umatku akan muncul para pendusta-pendusta yang jumlahnya 30. Kulluhum yaz'um annahu nabi, semuanya mengaku bahwa diri mereka nabi, pengaku nabi. Ikhwani fillah a'azakumullah, beberapa ulama mengumpulkan dalam sejarah berapa orang yang mengaku nabi, mendapatkan lebih dari 30. Maka kata mereka, kata para ulama, bisa jadi yang dimaksud oleh nabi adalah pengaku nabi yang banyak diikuti manusia. Kalau yang anak di kampung sebelah agak stres dikit mengatakan saya nabi, itu nggak masuk, nggak dihitung. Tetapi yang sampai seperti Mirza Ghulam Ahmad, sampai ada agama tersendiri namanya Ahmadiyah, itu yang dihitung. Atau seperti Musailamah al-Kadzab, itu yang dihitung. Maka jumlahnya belum sampai 30 sepanjang sejarah. Wallahu ta'ala a'lam. Kata Nabi, mereka para pendusta yang 30 ini masing-masing mengaku nabi. Wala nabiyya ba'di, padahal tidak ada nabi setelahku. Hadis sahih. Dan ini cukup sebagai bantahan dari agama sesat, yaitu agama Qadianiyah, agama Ahmadiyah.
Yang mereka menafsirkan cincin kenabian, bukan menafsirkan dengan penutup para nabi. Khatamun nabiyyin. Dalam Al-Quran ada khatamun nabiyyin. Itu bukan penutup para nabi. Khatam itu cincin kenabian. Jadi kalau diibaratkan untayan kalung nabi-nabi seperti rantai para nabi, maka di tengahnya ada yang seperti cincin yang paling besarnya, paling mulianya, paling tingginya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelahnya masih ada lagi rantai kenabian, tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kata mereka, wa kadzabu wa'imullah. Mereka berdusta demi Allah. Mengapa? Karena hadis dalam Sahih Muslim, hadis di dalam sekian banyak mengatakan, aku adalah nabi yang terakhir, la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelahku. Berarti makna khatim bukan cincin, tetapi stempel penutup. Pernah tahu ketika mereka mensegel botol dengan lilin, dicelupkan ke lilin, itu namanya khatam. Stempel yang kalian bikin cap, itu juga khatam. Cincin Rasulullah SAW yang untuk stempel, itu juga khatam. Sehingga muncullah istilah cincin dengan khatim. Karena dipakai untuk yakhtim, untuk ngecap. Kalau pakai perak, itu terlihat bekasnya, capnya. Sehingga dikatakan khatim itu cincin. Itu kebodohan mereka. Justru cincin itu dinamakan khatim karena yakhtimu bihi, karena dipakai untuk stempel. Dan biasanya kalau sudah disegel dengan lilin, botol yang sudah ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam lilin, itu sudah khatim, sudah tutup. Nggak ada lagi setelah itu. Nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Selesai. Tidak ada anak nabi setelah itu. Dan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Dan itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Walhamdulillah sangat jelas. Kembali kepada pembahasan. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Perhatikan kalimat per kalimat dari hadis ini. Gambarannya kalian akan tergambar bahwa ada yang Rasulullah khawatirkan, yaitu tokoh-tokoh penyesat umat. Ada kadzabun thalathun, pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Setelah itu tetapi golongan yang di atas hak tetap ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, enggak akan merugikan mereka siapa-siapa yang mengacuhkan mereka dan tidak menolong mereka. Enggak ngaruh, mereka tetap tegak di atas kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kapan datangnya perintah Allah? Hari kiamat. Bukankah hari kiamat ketika terjadi kiamat enggak ada orang mukmin sama sekali? Iya. Hari kiamat mereka, hari akhirnya mereka, Taifatul Mansurah, adalah ketika angin berhembus yang Allah tiupkan, yang Allah takdirkan, angin yang lebih lembut dari sutra, lebih harum dari misik, yang mematikan setiap mukmin. Walaupun imannya sebiji darah, akan diwafatkan dengan angin itu. Setelah itu tidak lagi di muka bumi ini ada orang yang menyebut lagi kalimat Allah, Allah. Fa'alaihim qamatul qiyamah, atas mereka lah terjadi hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi jangan terpecah dulu pembahasan. Fokus pada apa yang sedang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dibawakan hadis-hadis ini berkaitan dengan apa? Tafarruq, perpecahan. Nabi berdoa, ya Allah, jangan sampai mereka berpecah. Kata Allah, tidak bisa. Kalau itu pasti terjadi. Aku sudah tentukan dan ketentuanku gak akan bisa ditolak. Jangan dikuasakan orang kafir di atas kaum muslimin. Kata Allah, aku tidak akan kuasakan orang kafir atas mereka.
Tetapi mereka sendiri yang akan menjajah satu sama lain. Yang akan saling menimpakan kejelekan-kejelekan. Yang saling berperang dan ila akhirih. Dan kaum muslimin, kalau sudah pedang-pedang mereka mengenai pedang-pedangnya kaum muslimin. Ini kaum muslimin mengenai kaum muslimin. Maka lam yurfa. Nggak akan diangkat lagi ila yaumil qiyamah. Kapan pedang pertama kaum muslimin mengenai kaum muslimin? Dalam sejarah. Di zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW tidak terjadi. Zaman Abu Bakar tidak terjadi. Zaman Umar tidak terjadi. Kapan? Nah, di zaman Utsman. Didemo oleh para pemberontak. Oleh para sarsarun. Para ghawghaiyun. Para juhal. Orang-orang bodoh yang gak mengerti agama. Hanya modal semangat, ilmu gak punya. Cikal bakal khawarij. Menuntut mundur. Utsman mundur. Kami menuntut 3 tuntutan. Mundur. Kalau tidak mau mundur, serahkan kepada siapa yang kami ridhoi. Kalau tidak, yang ketiga, kami akan membunuhmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pedangnya muslimin membunuh orang terbaik muslimin. Tentunya di sana ada sahabat-sahabat yang membelanya, bahkan istrinya radhiyallahu taala anha membela dengan tangannya dan terputus tangannya oleh pedang-pedang pemberontak. Setelah itu, apakah berhenti? Pertikaian berdarah? Tidak berhenti. Terus terjadi. Cuma masalahnya kadang sedikit, kadang banyak. Kadang besar, kadang kecil. Kadang di satu daerah, tidak di daerah lain. Kadang di satu negeri, tidak di negeri lain. Tapi tetap ada pertumpahan darah, pertikaian kaum muslimin melawan muslimin. Ikhwani fillah azakumullah, itu sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka kita lihat komentar atau penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullah. Wa hadzal ma'na mahfudun 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi wajhin. Makna hadis ini tadi yang sudah dibawakan 2 atau 3 hadis ini datang kepada kita dari Nabi SAW min ghairi wajhin, bukan hanya dari satu jalan, bukan hanya dari satu sisi, banyak sisi, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meminta kepada Allah 3 perkara, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Yaitu umat ini tidak berpecah, tidak bisa, pasti berpecah. Yushiru ila anna tafarruq wal ikhtilaf la budda min wuqu'ihima. Intinya bahwa perpecahan, pertikaian di tengah umat Islam pasti terjadi. Jadi jangan berkhayal untuk bisa menjadikan umat Islam ini satu paham, satu makna, satu kalimat seterusnya. Tidak akan bisa. Nah terus bagaimana? Padahal kita disuruh bersatu. Ikhwani wa a'azakumullah, disuruh untuk kita menjadi golongan yang berada di atas hak, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Perhatikan, ketika Nabi SAW berkata, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Para sahabat, apa yang mereka pikirkan? Dan apa yang mereka tanyakan? Apakah berpikir, ya Rasulullah, gimana 73 itu bisa bersatu? Begitu tanyanya? Tidak. Apa pertanyaan para sahabat? Ya Rasulullah, yang selamat itu siapa? Jadi berpecah itu sudah qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi yang ditanyakan oleh mereka adalah, mudah-mudahan kami menjadi golongan yang selamat. Kulluhum finnar illa wahidah. 72 golongan masuk neraka kecuali 1 golongan. Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Golongan yang selamat ini. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijawab oleh Nabi SAW. Artinya pertanyaannya pertanyaan yang Nabi pun setuju. Itu pertanyaan benar.
Pertanyaan yang tepat. Dan itu yang harusnya kalian cari. Yaitu jalan yang paling benar. Yang menyelamatkan. Maka kata Nabi, al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, yang seperti aku ada di dalamnya dan para sahabatku. Golongan. Sebut saja golongan selamat. Karena kalimatnya semua dalam neraka kecuali satu golongan yang selamat. Maka dikenal dengan istilah golongan selamat. Siapa golongan selamat itu? Golongan selamat itu satu golongan. Bukan organisasi, bukan partai, bukan kelompok A, kelompok B. Tetapi satu golongan yang di dalamnya ada Rasulullah, ada para sahabat. Diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para imam-imam ahlu sunnah sepanjang masa. Itulah golongan tersebut. Tidak perlu pakai kartu anggota, nggak perlu pakai pendaftaran, nggak perlu menyerahkan foto 3x4, nggak perlu. Mengapa? Karena ini bukan organisasi, bukan jamaah yang mereka sebut dengan tanda petik golongan-golongan tertentu, tidak. Ini adalah barakallahu fikum pemahaman yang hak yang Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu, para sahabat memahaminya seperti itu, diikuti oleh para tabi'in seperti itu juga. Maka siapa yang mengikuti pemahaman mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, yang diikuti oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka dia adalah masuk dalam golongan selamat tadi. Siapapun dia, dari turunan manapun dia, dimanapun dia berada, maka dia adalah al-jamaah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini salah satu makna jamaah. Sehingga setiap kalimat ahlu sunnah diiringi wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Golongan pemegang sunnah dan golongan yang selalu berupaya untuk berada di atas al jamaah. Ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah yang Rasulullah dan para sahabatnya ada di dalamnya. Sehingga barakallahu fikum, seharusnya ketika lihat pertikaian yang banyak, perselisihan yang banyak, jangan kemudian berpikirnya bagaimana kalau kita satukan semua itu dengan cara, sudahlah, jangan saling salah menyalahkan, semuanya benar. Itu keliru. Bukan itu seharusnya. Seharusnya mana yang benar? Yang benar pasti yang berada di jalan sunnah Nabi. Mana yang beralasan dengan sunnah? Mana yang berpegang dengan sunnah? Aku terima, aku ikuti. Sehingga wasiat Rasulullah SAW menyatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah dan dengar taat pada penguasa kalian. Apa kemudian? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Jadi melihat perselisihan yang banyak, melihat pertikaian banyak, 'alaikum bisunnah, pegang sunnah. Kenapa kamu seperti itu? Karena bukankah itu bukan yang saya mau. Kamu apa alasannya? Saya rasa saya nggak ikut perasaan kamu. Kamu apa alasanmu berjalan demikian? Oh, karena begitu saya praktek di laboratorium ternyata yang benar adalah yang ini. Saya tidak mau beragama dengan agama hasil dari tes laboratoriummu. Dah. Sampai ketika ada yang berkata saya berpegang dengan sunnah, itu pun masih ada pertanyaan kedua. Sunnah kamu tahu dari mana kalau itu sunnah? Dari hadis. Apakah hadis sahih apa hadis dhaif? Hadis sahih baru kamu pegang. Ini yang saya pegang. Karena itulah bimbingan Nabi dikala ikhtilaf. Itulah bimbingan Nabi dikala pertikaian. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.